Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wafir Mawati, mahasiswa Ibnu Khaldun semester 7. Pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran fikih dalam bab muamalah, saya akan menjelaskan tentang musaqqah, mujaroah, dan mukhabarah. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang musaqqah terlebih dahulu. Bagian-bagian pembahasan dalam musaqqah yang pertama ada dalil musaqqah itu apa, definisi musaqqah itu bagaimana, dan struktur akad musaqqah itu apa saja. Baik, di sini ada dalil dari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Anna Rasulullah amala ahla Khaybar bi syarati ma yakhruju minha min samari aw raja'in, rawahu Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaybar dengan upah separuh dari hasil panen berupa buah dan tanaman. Hadis bunyi yang lain yaitu an Rasulillahi annahu dafa'a ila Yahudi Khaybar nahla Khaybar wa ardoha ala an ya'tamiluha min amwalihim wali Rasulillahi satru samariha. Yang artinya, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau menyerahkan pohon kurma dan tanah Khaybar kepada penduduk Yahudi Khaybar untuk menggarapnya dengan kekayaan mereka, dan Rasulullah SAW mendapatkan bagian separuh hasil dari buahnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, kita bisa lihat bahwa di sini kita akan membahas tentang penggarapan tanaman, dan yang mempunyai tanaman itu akan mendapatkan hasil dari buahnya. Di sini ada definisi musaqqah. Menurut bahasa, musaqqah artinya pengairan. Yang dimaksud dengan pengairan yaitu suatu usaha mendatangkan air dengan membuat bangunan dan saluran-saluran untuk ke sawah-sawah atau ke ladang-ladang dengan cara teratur dan membuang air yang tidak diperlukan supaya bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut istilah, musaqqah yaitu kerjasama antara pemilik pohon kurma atau anggur dengan pekerja untuk memberikan pelayanan berupa pengairan dan perawatan pohon dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari hasil panen. Di sini ada struktur akad musaqqah. Yang pertama ada akidain, yang kedua ada maurid al-amal, yang ketiga ada amal, yang keempat ada buah, dan yang terakhir ada sigo. Yang dimaksud dengan akidain yaitu pelaku akad musaqqah yang meliputi malik dan amil. Yang dimaksud dengan Malik yaitu pemilik pohon atau tanaman, sedangkan amil yaitu pekerja yang bertugas mengairi dan merawat tanaman. Sedangkan maurid al-amal maksudnya yaitu objek transaksi musaqqah. Yang dimaksud yaitu objek transaksi musaqqah itu berupa pada pohon kurma dan tanaman anggur saja. Sedangkan menurut Imam Malik, objek transaksi musaqqah juga berlaku pada semua pohon yang memiliki akar yang menancap dalam seperti buah delima atau tidak seperti semangka. Yang selanjutnya ada amal, yaitu pekerjaan yang harus dilakukan dalam akad musaqqah. Di sini secara umum amal dalam akad musaqqah ada dua, yaitu pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah dan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon. Pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan buah adalah tugas amil seperti mengawinkan dan mengairi pohon, sedangkan pekerjaan yang manfaatnya berhubungan dengan pohon adalah tugas malik, yaitu seperti menggali sungai. Jika pekerjaan yang menjadi tugas
Malik disyaratkan dalam akad musyakoh untuk dikerjakan oleh pihak amil, maka akad tidak sah. Selanjutnya ada buah. Buah dalam akad musyakoh disyaratkan menjadi 3 hal. Yang pertama, buah hanya dimiliki oleh 2 pelaku transaksi musyakoh. Jadi, jika ada 1 orang yang masuk ke dalam transaksi ini, maka transaksi tersebut akan menjadi batal karena pada hakikatnya akad musyakoh itu ada 2 pemilik, yaitu antara malik dan amil. Jika ada salah seorang masuk ke dalam perjanjian tersebut, maka perjanjian akad tersebut akan menjadi batal. Selanjutnya, buah dimiliki secara syirkah antara malik dan amil. Jadi, jika ada persyaratan dalam akad bahwa seluruh buah untuk salah satu pihak saja, maka akad musyakoh akan menjadi batal. Jadi harus dibagi antara malik dan amil. Selanjutnya, buah ditentukan dengan persentase seperti 40% untuk malik dan 60% untuk amil. Jadi tidak boleh diperkirakan atau disebutkan nominalnya, misalkan 2 ton untuk malik dan 3 ton untuk amil. Pada hakikatnya setiap hasil panen itu kita tidak tahu bahwa hasilnya itu seperti apa. Jadi akan lebih baiknya dengan dipersentasekan seperti 40% untuk malik dan 60% untuk amil. Selanjutnya ada sigoh. Sigoh dalam akad musyakoh meliputi ijab dan qabul, yaitu seperti persyaratan jual beli, ada ijab dan qabul. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang muzaroah dan mukhobaroh. Yang akan dibahas di sini yaitu mengenai dalil, definisi, dan klasifikasi hukum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, An Amru bani Dinar qala qultu li Taus ya Aba Abdarrahman law taraktal mukhabarah fa innahum yaj'umuna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daha anha faqala ya Amru ahbarani a'lamuhum ibni Abbas annahu lam yanha anha walakin qala li an yamnaha ahadukum ahahu khairul lahu min an ya'khud alaiha kharajan ma'luman. Rawahu Muslim. Dari Ammar bin Dinar, ia mengatakan, aku berkata kepada Taus, wahai Abu Abdurrahman, sebaiknya kau tinggalkan akad mukhabarah, sebab para sahabat mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Lalu Taus berkata, wahai Ammar, orang yang lebih alim dari mereka yaitu Ibnu Abbas memberitahu bahwa Nabi tidak melarang mukhabarah, melainkan beliau hanya mengatakan, seandainya salah satu kalian memberikan atau pinjaman tanah kepada saudaramu akan lebih baik daripada menarik upeti tertentu kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini ada definisi mujaroah dan mukhabarah. Mujaroah menurut bahasa artinya tanaman. Sedangkan menurut istilah mujaroah adalah kontrak kerja sama antara pemilik tanah atau malik dengan pekerja atau amil untuk bercocok tanam dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Adapun benih dalam akad mujaroah berasal dari malik. Nah, muhabaroh menurut bahasa adalah tanah yang lunak atau tidak keras. Sedangkan menurut istilah adalah muhabaroh kontrak kerja sama seperti mujaroah, namun dalam praktik muhabaroh benih berasal dari amal. Nah, di sini ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu sama-sama kontrak kerja antara pemilik tanah dengan pekerja untuk bercocok tanam. Perbedaannya apa? Perbedaannya yaitu kalau mujaroah benihnya dari malik, sedangkan muhabaroh benihnya dari amil. Nah, di sini ada klasifikasi hukum. Yang pertama, ada keduanya sah, kemudian keduanya tidak sah, yang terakhir mujaroah sah, mukhabarah batal.
Yang memberikan pendapat tentang keduanya sah yaitu menurut Imam As-Subki dan Imam An-Nawawi yang mengikuti Ibnu Munzir. Sedangkan keduanya tidak sah itu menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Sedangkan yang menyebutkan muzaroah sah dan muhabaroh batal itu menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.